Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Abdul Kudus Ahmad Anom menjumpai Anda kembali dalam program Seruan Khalifah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 24 Mei 2024 yang huzur sampaikan di Masjid Mubarak Tilford, UK. Pada kesempatan khutbah tersebut, huzur mengulas secara spesial berkaitan dengan khilafat. Huzur memulai dengan menyamakan khilafah Ahmadiyah dengan khilafah Rasyidah, kekhalifahan dari hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA, huzur mengutip surah Quran surah An-Nur ayat ke-56. Adakah di antara pemirsa yang sudah hafal ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu bahwa Allah taala berjanji kepada orang yang beriman dan kepada orang yang beramal soleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di bumi sama seperti Allah telah menjadikan khalifah di antara orang-orang sebelum mereka. Pemirsa MTA, ayat ini yang menjadi manifestasi daripada ayat ini pertama kali adalah ketika hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Nabi kita tercinta wafat, tentunya kesedihan begitu diliputi ya di kalangan para sahabat. Banyak sahabat yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Salah satunya adalah Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bahkan sempat menghunuskan pedangnya. Kemudian mengatakan kepada para sahabat yang lain, barang siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka ia akan merasakan tajamnya pedangku. Ini dikarenakan beliau masih ada keyakinan bahwa Rasulullah SAW kemungkinan beliau mi'raj, ya, beliau sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janji di dalam Quran surah An-Nur ayat 56 tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Nah, yang menjadi manifestasi pertamanya adalah hadrat Rasulullah SAW. Karena ketika hadrat Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan Islam harus dilanjutkan dengan adanya seorang khalifah, ya, dalam bentuk lembaga khilafat. Maka di dalam kepemimpinan Islam yang menjadi khalifah pertama pada saat itu adalah Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini adalah mertua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau memimpin Islam di masa kekhalifahannya selama 2,5 tahun lebih. Kemudian beliau wafat lalu digantikan oleh Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hazrat Umar bin Khattab memimpin Islam lebih daripada 10 tahun. Namun banyak tragedi yang terjadi pada saat itu. Sehingga Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dengan cara dibunuh ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah wafatnya beliau, tentu kepemimpinan Islam harus dilanjutkan, yaitu dilanjutkan oleh Hadrat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadrat Utsman bin Affan memimpin umat Islam selama 12 tahun lebih.
Begitu juga dengan Hadrat Utsman, terjadi konflik yang sangat luar biasa di dalam tubuh agama Islam sendiri. Sehingga beliau harus terbunuh menjadi syahid oleh umat Islam sendiri. Ketika setelah sholat asar, rumah beliau dalam kondisi terkepung, lalu beliau terbunuh dalam memegang mushaf Al-Quran. Lalu kekhalifahan di dalam Islam terus berlanjut, digantikan oleh Hadrat Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan menantu karena menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Hadrat Fatimah. Hadrat Ali bin Abi Thalib tidak terlalu lama memimpin umat muslim, hanya lebih dari 4 tahun saja. Nasib yang sama pun dialami oleh Hadrat Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat dibunuh oleh orang-orang muslim sendiri, yaitu dari kalangan Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij ini sebenarnya adalah merupakan pasukan dari Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sendiri, tetapi kemudian membelot karena Hadrat Ali bin Abi Thalib ketika masa peperangan dengan Muawiyah, beliau menerima tawaran untuk berdamai, sehingga kaum Khawarij ini keluar dari pasukan Hadrat Ali dan berbalik memusuhi Hadrat Ali hingga berhasil membunuh Hadrat Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah kisah khilafah yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW atau Khalifatur Rasyidah. Setelah Khalifah Hadrat Ali bin Abi Thalib syahid, berakhir pula lah khilafat dalam agama Islam. Memang saat itu sempat digantikan oleh putra beliau yaitu Hadrat Hasan. Namun Hadrat Hasan kemudian memberikan kekuasaan kepada Hadrat Muawiyah. Ya. Kemudian Hadrat Muawiyah lah orang pertama yang mengubah kepemimpinan agama Islam menjadi kepemimpinan mulkan, yaitu bentuknya adalah kerajaan. Bani Muawiyah memimpin tidak lama, kurang dari 100 tahun. Kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah yang memimpin tidak kurang dari 700 tahun. Kemudian digantikan sebentar oleh Bani Fatimiyah, kemudian digantikan oleh Bani Utsmaniyah. Ya, Bani Utsmaniyah memimpin sekitar 400 tahun. Inilah pemirsa MTA contoh-contoh khilafat di dalam agama Islam. Nah, setelah Bani Utsmaniyah ini tidak lagi menjadi kerajaan, pada tahun 1800-an kekuasaan Bani Utsmaniyah atau yang kita kenal dengan Turki Ottoman, ya, kekuasaannya sudah mulai terpecah-pecah, ya. Di tahun 1800-an sudah mulai tidak lagi mengikuti kerajaan Utsmani. Sehingga kekuatan dan kekuasaan dari Turki Utsmani ini semakin hari semakin melemah. Hingga pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau adalah seorang pendakwah yang menghabiskan hidupnya untuk dakwah Islam, dipilih ya dan diberikan tanggung jawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Imam Mahdi dan Al-Masih Maud. Maka karena beliau mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima wahyu dari Allah taala yang berbunyi, "Ini sesungguhnya aku Annal Mahdi, adalah seorang Imam Mahdi, ya. Alladzi huwa Masihul Muntazor, yaitu Al-Masih yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya, Al-Mau'ud, dan yang telah dijanjikan kedatangannya." Nah, pemirsa MTA, inilah yang menjadi cikal bakal dari pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai seorang Imam Mahdi dan seorang Al-Masih Maud. Ya. Maka ketika beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala,
ya. Kemudian di akhir hidup beliau, jadi beliau ini wafat pada tahun 1908. Beberapa tahun sebelumnya beliau menulis sebuah buku bernama Al-Wasiyat, ya. Buku itu beliau tulis atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau diberi kabar oleh malaikat Jibril tentang berapa lama lagi usia beliau hidup di dunia ini. Rupanya malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau bahwa waktu beliau sudah semakin dekat menuju kepada ajal beliau. Namun beliau tidak fokus terhadap berapa lagi usia yang masih tersisa. Tetapi fokus beliau adalah terhadap visi misi beliau diutus sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maud, yaitu tentang dakwah Islam yang beliau emban. Maka beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika aku telah pergi, maka Allah taala akan memanifestasikan kudrat kedua untuk kalian, yaitu untuk jamaahnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ya. Dia, yaitu kudrat saniyah, akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari khilafat Ahmadiyah. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dari khilafatnya Rasulullah SAW, maka kita akan temukan dua jenis khalifah, ya, bentuk khalifah. Yang pertama adalah khalifatullah, yaitu khalifatullahnya adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah bentuknya khalifatul Rasul, yaitu khalifatul Rasidah di zaman Rasulullah SAW. Mulai tadi Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, dan Hadrat Ali radhiyallahu an. Ya. Begitu juga di dalam Jemaat Ahmadiyah, ya, ada dua bentuk khalifah yang telah terpenuhi dan tergenapi di dalam Jamaah Ahmadiyah. Khalifatullahnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai utusan beliau di akhir zaman sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Maud. Kemudian khalifatul Rasulnya, pengganti daripada beliau, adalah yaitu para khalifahnya. Mulai daripada khalifah pertama di dalam Jemaat Ahmadiyah, misalkan dimulai dari Hadrat Hakim Nuruddin, ya, radhiyallahu an. Ketika Hadrat Masih Maud atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini wafat, orang-orang yang menentang beliau begitu bergembiranya, karena mereka menyangka bahwa karena pendirinya telah wafat, maka Jemaah Ahmadiyah akan segera hancur dan bubar. Namun bagi sahabat-sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah memahami buku Al-Wasiyat, mereka memiliki keteguhan di dalam iman. Namun ada juga di antara jamaah Hadrat Masih Maud alaihissalam yang kurang atau lemah imannya, kemudian keluar dari jamaah Ahmadiyah. Sama seperti di zaman Rasulullah SAW, ketika beliau wafat, ada saja jamaah atau umat muslim yang masih lemah imannya kemudian kembali menjadi murtad, ya, tidak menjadi orang Islam. Nah, begitu juga di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun dengan terpilihnya Hadrat Hakim Nuruddin radhiyallahu an, beliau telah berhasil mengembalikan, ya, semangat perjuangan para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tadinya dalam kondisi sangat bersedih ketika dipimpin oleh Hadrat Hakim Nuruddin. Hati para jamaah kemudian disatukan dalam satu perjuangan. Nah, Hadrat Hakim Nuruddin sendiri ini, ya, pemirsa MTA, beliau merupakan keturunan ke-33 dari jalur laki-laki dari Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah khalifah pertama wafat, terpilihlah kemudian khalifah kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Beliau ini merupakan putra dari pendiri Jemaat Ahmadiyah,
ya Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an ya. Dan beliau merupakan khalifah yang termuda yang terpilih menjadi khalifah di dalam Jemaat Ahmadiyah. Namun menjadi khalifah terlama ya yang memimpin Jemaat Ahmadiyah dalam kurun waktu 52 tahun. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ketika memimpin Jemaat Ahmadiyah juga mendapatkan perlawanan atau konflik ya, menurut Huzur adalah konflik yang cukup besar, yaitu bagaimana Mulvi Muhammad Ali menyebarkan pamflet bahwa pengganti dari Masih Maud adalah Anjuman Ahmadiyah, bukan seorang khalifah. Namun ini ditentang oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Ketika beliau kemudian terpilih menjadi sosok khalifah yang kedua, maka Jamaah Ahmadiyah bersatu kembali di bawah kepemimpinan beliau, di mana beliau mengorganisir Jemaat Ahmadiyah dengan sangat baik ya, memberikan pondasi-pondasi terhadap organisasi Ahmadiyah dengan sangat luar biasanya. Nah, itulah salah satu kelebihan beliau sebagai Muslih Maud. Kemudian setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh khalifah yang ketiga, yaitu Hadrat Mirza Nasir Ahmad. Hadrat Mirza Nasir Ahmad radhiyallahu an adalah seorang penafsir Al-Quran yang sangat ulung di kalangan jemaat. Beliau memiliki prestasi-prestasi akademik yang sungguh sangat besar ya, sehingga Hadrat Khalifah yang ketiga ini bisa membawa Jemaat Ahmadiyah lebih tersebar ya ke seluruh penjuru dunia. Setelah Hadrat Mirza Nasir Ahmad wafat, kemudian digantikan oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad, khalifah yang keempat. Hadrat Mirza Tahir Ahmad terkenal dengan visioner, memiliki pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Salah satunya adalah berkah yang beliau berikan kepada kita semua adalah yaitu Muslim Television Ahmadiyah yang kita sekarang sedang nikmati, di mana Huzur menyampaikan dengan MTA dakwah Islam yang tidak bisa dilakukan oleh para mubalik ya, sampai kepada pelosok-pelosok negeri, tempat-tempat yang terpencil yang sulit untuk dijangkau, mungkin belum pernah dijangkau oleh mubalik dimanapun. Sehingga peran daripada MTA ini menjadi salah satu andalan di dalam pertabligan. Nah, inilah salah satu gagasan atau yang diperbuat oleh Hadrat Khalifah kita yang keempat. Kemudian setelah beliau wafat ya, Khalifah digantikan dengan Khalifah yang kelima, yaitu Khalifatul Ewak yang sekarang sedang memimpin kita, Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ailot Ta'ala bin Nasril Aziz. Beliau sebagai sosok khalifah mungkin juga kita rasakan bagaimana pertambahan jumlah ya Jemaat Ahmadiyah di seluruh negara bertambah. Bagaimana dengan luas kantor-kantor misi di seluruh dunia bertambah dengan sangat signifikan. Dan Jemaat Ahmadiyah semakin dikenal oleh dunia dengan citra yang sangat positif. Di mana Jemaat Ahmadiyah merupakan citra muslim yang taat kepada aturan-aturan agama, baik itu Al-Quran, hadis, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga mengikuti perkembangan dunia ya, mengadopsi modernitas dari ajaran-ajaran atau kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dunia. Inilah pemirsa MTA yang berbahagia, kita tengah berada ya bersama khilafat Ahmadiyah. Sebuah khilafat yang Huzur sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan khilafat yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala penjagaannya, maka segala bimbingan
selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jemaat ilahi ini. Nah, kita sebagai anggota jemaat Ahmadiyah yang telah berada di dalamnya, ini merupakan sebuah karunia dan juga merupakan sebuah kebanggaan yang besar bagi kita. Bayangkan di luar sana ya, masih banyak yang menunggu-nunggu khilafat, belum memiliki khilafat. Bahkan pada tahun 1919 diadakan All Indian Conference ya. Mereka berusaha supaya khilafah Turki Utsmani ini tidak jadi hancur. Tapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala tidak ridho terhadap hal itu. Kemal Pasha Atatürk pada 1924 lalu menyampaikan kepada dunia bahwa Turki Utsmani telah berubah menjadi republik. Kemudian tahun 1926 diadakan lagi konferensi Islam dunia di Arab Saudi yang juga mengusung tentang tema khilafah Islamiyah. Namun Arab Saudi tidak menghendaki hal tersebut sehingga juga tidak bisa menjadi terlaksana ya, karena Arab Saudi pun berpisah dari Turki Utsmani. Kemudian 1953 ada gerakan organisasi Hizbut Tahrir di mana sampai tahun ini berarti sudah sekitar 70 tahun lebih mereka berusaha mendirikan khilafah menurut keinginan mereka ya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah berada di 30 negara lebih, hal itu tidak bisa mereka wujudkan. Bahkan di tahun 1974 ya, berada di Pakistan pun juga sama, mengusahakan agar adanya khilafat Islamiyah. Pada waktu itu Raja Faisal dari Arab telah dinobatkan sebagai Khalifah Islam dunia. Namun umat Islam di dunia pun tidak merespon itu dengan sangat baik. Bahkan Raja Faisal sendiri kemudian mati terbunuh dengan cara ditembak oleh keponakannya sendiri. Pemirsa MTA, kenapa usaha-usaha mereka itu tidak bisa terwujud, tidak bisa terpenuhi hingga hari ini? Jawabannya adalah karena cara yang mereka pakai adalah cara yang salah. Seharusnya mereka kembali kepada Quran surah An-Nur ayat ke-56 di mana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum. Jadi janji untuk menegakkan khalifah di muka bumi ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kama stakhlafal ladzina ya, seperti Allah Ta'ala telah menjadikan kepada orang-orang sebelum dari mereka. Yaitu sebelum dari mereka berarti kalau pada zaman kita mengacu kepada hadrat Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi alasan paling pahit ya, kenapa mereka tidak bisa melaksanakan atau mewujudkan keinginan mereka untuk menegakkan khilafah Islamiyah di bumi ini. Karena mereka menggunakan hawa nafsu mereka, menggunakan pikiran mereka sendiri dengan rencana-rencana yang mereka telah usahakan. Dan tidak mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi usaha mereka untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala meridhoi khilafah Islam Ahmadiyah yang saat ini sudah berdiri selama 116 tahun. Tanpa kita perlu melukai siapapun, khilafah Islamiyah melalui Jemaat Ahmadiyah telah tersebar ke seluruh dunia. Demikian pemirsa MTA yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Saya Abdul Qudus Ahmad Anom beserta dengan kru MTA yang bertugas pada hari ini undur pamit dari hadapan pemirsa sekalian. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.